Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara muslim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'd. Adab-adab berbicara. Wahai saudaraku, orang yang berakal tidak akan berbuat sesuatu sebelum mempertimbangkan dengan seksama langkah yang akan diambilnya. Tidak ada satu pekerjaan pun yang ia lakukan dengan sia-sia atau karena kebiasaan belaka. Semua amalnya dilandasi dengan niat-niat baik, khususnya saat berbicara, karena dalam ucapan tersimpan berbagai rahasia menakjubkan dan hikmah mengagumkan yang harus diperhatikan oleh mereka yang berakal. Seorang manusia harusnya berfikir dahulu sebelum berbicara. Ia harus meletakkan lisannya di balik hatinya. Tidak boleh ada sepatah kata pun diucapkan tanpa pertimbangan akal sehatnya. Jika seorang hamba memperoleh taufik untuk memahami persoalan ini, maka akan menjadi baik tahap awal urusannya dan akan berhasil pada akhirnya. Manusia seharusnya berbicara dengan halus dan tidak banyak meskipun baik, karena ucapan yang baik akan menjadi buruk bila terlalu sering diucapkan. Ia hendaknya tidak berbicara tak karuan atau berteriak-teriak. Hendaknya ia berhenti berbicara ketika nafsunya masih menginginkan, atau sebelum telinga orang yang tak mau lagi mendengarkan. Hendaknya ia tidak mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hanya orang-orang lalai atau orang-orang yang berakal lemahlah yang menghabiskan waktunya untuk membicarakan peristiwa yang telah terjadi tanpa tujuan yang benar. Manusia seharusnya berbicara sebatas kebutuhan. Karena itulah dikatakan bahwa menolong orang yang bersalah adalah melakukan dua kesalahan. Mengungkapkan peristiwa lalu hanya akan menyia-nyiakan umur. Ia seharusnya menghindari ucapan-ucapan yang dapat membangkitkan nafsu dan memancing timbulnya keburukan. Sebab jiwa saling mempelajari dan dapat merasakan keadaan jiwa yang lain. Orang yang mengucapkan sesuatu yang pada lahirnya baik, tapi muncul dari jiwa yang bergejolak dan buruk, maka ucapannya itu akan menggerakkan dan membangkitkan keburukan yang terdapat dalam jiwa orang lain. Ketahuilah, hawa akan menggerakkan dan membangkitkan keburukan hawa yang lain. Hawa tersembunyi dalam jiwa seperti tersembunyinya api dalam sekam. Jika hawa berhadapan dengan hawa yang bergejolak, ia akan ikut bergejolak. Kadangkala seseorang tenang, tapi ketika berhadapan dengan orang yang hawanya bergejolak, ikut bergejolak hawanya. Begitu pula pembicaraan manusia. Ucapan akan muncul sesuai dengan keadaan batin pembicara, tenang ataupun gelisah, sebab keadaan batin mempunyai hubungan sangat erat dengan kata-kata yang dituturkan. Bukankah kamu pernah melihat seorang berbicara kepada temannya dengan kalimat yang pada lahirnya kasar dan buruk, tapi karena muncul dari jiwa yang baik, maka ucapannya tadi tidak berpengaruh atau tidak memberikan kesan buruk kepadanya. Ucapan semacam ini jika keluar dari jiwa yang penuh bergejolak dan hati yang buruk, akan menggerakkan dan membangkitkan keburukan dari lawan bicaranya. Oleh karena itu, pada saat berbicara hendaknya manusia memperhatikan keadaan jiwanya ataupun suasana hati orang lain agar tercapai kebaikan dan ketenangan. Pengaruh ucapan pada pendengar tergantung pada jiwa pembicaranya. Jika ucapannya tersebut muncul dari jiwa yang kuat, maka akan memberikan kesan yang kuat, dan jika muncul dari jiwa yang lemah, maka akan memberikan kesan yang lemah. Oleh karena itu, sebelum berbicara manusia harus memperhatikan keadaan jiwanya agar kalimat yang ia ucapkan muncul dari jiwa yang tenang atau sakinah, sehingga ia dapat berbicara kepada temannya dengan lemah lembut, dapat merebut dan menyenangkan hatinya, dan tidak membuatnya marah. Jauhilah pertentangan dan pertengkaran dengan segenap tenagamu, baik secara lahir maupun batin. Jika kamu tidak mampu menghindarinya secara batiniah, maka hindarilah secara lahiriah. Perlakukanlah temanmu dengan baik, sebab pertentangan merupakan sumber keburukan dan bencana. Sebagaimana dikatakan, pertentangan membangkitkan permusuhan dan permusuhan mendatangkan bencana. Oleh karena itu, wahai saudaraku, berusahalah untuk hidup rukun dan tenangkanlah jiwamu,
Karena jika antara hati yang satu dan yang lain telah bersesuaian, maka manusia akan mudah mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dan keberkahan pun akan turun. Pusatkanlah perhatianmu pada usaha untuk memperbaiki budi pekerti, niscaya kamu akan mendapat petunjuk dalam setiap urusanmu. Manusia harus menjaga ucapannya, jangan sampai ia mengucapkan kata-kata buruk atau menceritakan pembicaraan yang buruk kepada seseorang, karena kelak ia akan terkena aibnya dan akan mendapat dosa paling banyak. Seorang penyair berkata, tak akan berkata jorok si orang mulia, tak akan pula menghafal ucapan tercela. Ia curahkan semua tenaganya, dan bila bicara indah dan benar ucapannya. Seorang manusia hendaknya tidak berbicara ketika berada dalam keadaan emosional dan marah, sebab saat itu nafsunya sedang bergejolak dan berkobar sehingga ia mudah tergelincir dalam kesalahan. Oleh karena itu, hendaknya ia bersabar hingga jiwanya tenang. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.